Berikutnya ini terkait dengan vaksin Inavac telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Nah, seperti apa informasinya pendengar ya, kami saat ini sudah terhubung dengan Bapak A.R. Nuryadin yang merupakan Kepala Lokapom Manggarai Barat. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Pak Nuryadin, salam sehat. Selamat pagi Mbak Femi, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik Pak Nuryadin, ini beberapa waktu yang lalu BPOM mengeluarkan izin edar atau izin penggunaan darurat emergency use authorization vaksin Inavac. Nah, ini seperti apa nih vaksin Inavac sendiri? Ini vaksin baru buatan Indonesia nih Pak Nuryadin ya? Iya benar, jadi ini Mbak Femi dan para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada, jadi vaksin Inavac ini telah dikeluarkan oleh, izinnya telah dikeluarkan oleh Ibu Kepala Badan POM melalui konferensi pers yang beberapa waktu lalu tanggal 4 November, di mana vaksin Inavac ini adalah vaksin merah putih yang sudah lama kita tunggu. Nah, kita ketahui bahwa vaksin ini merupakan vaksin yang sudah diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti anak negeri, yang pastinya menjadi suatu kebanggaan dan suatu hal yang sangat kita nanti-nantikan, di mana ada produk vaksin yang merupakan hasil karya anak negeri. Seperti itu Mbak Femi. Oke, 4 November kemarin sudah diberikan izin edarnya. Apakah sudah bisa langsung digunakan Pak Nuryadin ataukah seperti apa? Ya. Baik, berbicara masalah apakah langsung bisa digunakan secara izin, dia sudah bisa langsung digunakan, namun untuk distribusi dan pemberian kepada masyarakat masih menunggu instruksi daripada Kementerian Kesehatan terkait penggunaan di masyarakat secara langsung. Seperti itu Mbak Femi. Oke, untuk vaksin Inavac merah putih ini seperti apa nih dan berapa besaran efikasinya untuk COVID-19 ini Pak Nuryadin? Ya baik Mbak Femi, perlu saya jelaskan bahwasanya vaksin Inavac ini adalah vaksin yang sudah sudah diuji dan sudah dimelalui beberapa fase untuk sehingga diberikan izin untuk digunakan. Nah, untuk efikasinya sendiri vaksin Inavac ini dia 5 mikrogram mengacu pada hasil studi yang telah dilakukan oleh para peneliti kita. Nah, untuk dari hasil yang kami press release dari Ibu Kepala Badan POM kemarin sudah dijelaskan bahwa setiap pada suntikan pertama dan suntikan kedua ini bisa memberikan efek dan peningkatan imunitas kepada tubuh yang dimana manfaat dan kegunaan itu tidak jauh beda dengan vaksin CoronaVac yang sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu Mbak Femi. Oke, jadi memang ini efikasinya cukup memuaskan ya Pak Nuryadin untuk mengatasi COVID-19. Iya. Oke. Kalau untuk efek sampingnya nih Pak, beberapa vaksin yang pernah digunakan dan masih digunakan saat ini ada yang efeknya berbeda-beda bagi setiap orang yang disuntik, tapi tetap ada nih efek sampingnya. Nah, kalau vaksin Inavac sendiri ini seperti apa? Ya, untuk vaksin Inavac ini tidak jauh berbeda dengan vaksin-vaksin sebelumnya, di mana ketika masyarakat kita menggunakan vaksin ini akan memberikan efek-efek yang dimana salah satunya itu bisa memberikan demam, kemudian juga nyeri otot, bahkan sakit kepala serta batuk. Jadi intinya ketika telah digunakan vaksin tersebut pada tubuh pasien, ketika efek-efek ini muncul pada diri pasien, itulah bentuk respon yang normal dan menjadi sesuatu yang bukti bahwa vaksin ini bekerja dan dipelajari oleh tubuh untuk dibentuk imun pada tubuh pasien. Seperti itu Mbak Feni. Oke, jadi di vaksin Inavac ya, vaksin buatan Indonesia yang baru saja disetujui ini, kalau mengalami efek samping seperti vaksin-vaksin lainnya tidak perlu merasa khawatir nih Pak ya, tidak perlu merasa gugup ataupun yang lainnya nih Pak Nuryadin. Kemudian Pak Nuryadin, kalau begitu untuk di Indonesia sendiri ada berapa vaksin yang sudah disetujui penggunaannya oleh BPOM sendiri? Ya, untuk vaksin yang ada di Indonesia ini sementara sudah dikeluarkan ada 14 vaksin yang telah disetujui untuk digunakan di Indonesia, sehingga harapannya kami Badan POM sendiri dengan adanya vaksin-vaksin ini bisa mempercepat dan menyelesaikan masalah corona COVID-19 yang lagi melanda di negeri kita. Dan harapan kita semoga COVID-19 ini bisa segera selesai dan Indonesia bisa
melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti itu Mbak Feni. Oke, jadi memang ini sudah diproduksi ya atau sedang diproduksi, tinggal menunggu untuk pendistribusian dan digunakan ke masyarakat luas nih Pak Nuryadin. Iya, untuk produksi dan pendistribusiannya itu kami kembalikan ke teman-teman Kementerian Kesehatan, namun dalam hal dari segi mutu, keamanan serta manfaat itu Badan POM sudah melakukan penelitian dan melakukan verifikasi sehingga dikeluarkanlah izin EUA oleh Badan POM yang sudah dirilis oleh Ibu Kepala Badan POM pada tanggal 4 November kemarin. Seperti itu Mbak Femi. Sebuah vaksin dinyatakan bisa dipakai ya istilahnya diberikan izin edar dari BPOM ini apa saja persyaratannya Pak Nuryadin? Ya, jadi untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM yang pertama mungkin bukan sesuatu yang perlu diperiksa adalah dari segi manfaat, mutu dan keamanan. Itu yang pertama Mbak Femi. Kemudian dari sistem CPOB yang diterapkan oleh sarana atau produsen yang akan memproduksi vaksin tersebut. Seperti itu Mbak Femi. Dari 100% efikasinya untuk penyembuhan pasien COVID-19 berapa persen nih keberadaan dari vaksin Inavac ini sendiri? Ya, baik, untuk efikasinya dia di atas, selama dia di atas 50%, maka Badan POM akan memberikan izin EUA-nya ini sebagai bentuk pemanfaatan di masyarakat. Namun itu akan selalu dikontrol dan akan dievaluasi lagi apakah ketika dia sudah sampai di masyarakat efikasi dan manfaat daripada vaksin ini naik atau turun. Apabila dia semakin baik maka akan dilepas dan diedarkan untuk masyarakat luas. Seperti itu Mbak Feni. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuryadin informasinya pagi hari ini. Yang terakhir himbauannya, karena kita masih di pandemi COVID-19 nih Pak ya. Meskipun kasusnya landai tapi tetap ada nih, silakan. Iya, baik, himbauan saya kepada masyarakat, para pendengar dari Pro 1 ND dimanapun berada, tetap menerapkan protokol kesehatan. Artinya walaupun sekarang COVID sudah mulai menurun, namun kita sebagai masyarakat harus senantiasa berhati-hati dan tetap menjaga diri, jangan sampai COVID ini justru naik Mbak Femi. Harapan kita ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Seperti itu Mbak Femi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuryadin. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Salam ke Labuan Bajo. Ya, salam sehat Mbak. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. 4 November 2022 pendengar ya, BPOM ya telah mengeluarkan izin edar bagi vaksin Inavac, vaksin merah putih. Dan ini menjadi vaksin ke-14 yang boleh digunakan di Indonesia. Di mana pendengar ya, untuk vaksin mengatasi COVID-19 di Indonesia ada vaksin Sinovac, Coronavac, kemudian Coronavac Bio Farma, ada juga AstraZeneca. Kemudian mendengar ada juga vaksin Sinopharm, kemudian ada Moderna, ada juga Pfizer, kemudian juga pendengar ya ada Sputnik 5 dan juga ada vaksin Zivivax, kemudian ada Covovax, ada juga vaksin Janssen, kemudian ada vaksin Confidencia atau CanSino. Kemudian juga ada vaksin Indovac, ada juga vaksin yang dikenal dengan nama Awecorna, dan yang saat ini ya yang paling baru adalah vaksin Inavac. Kita berharap saja pendengar ya, dengan BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin merah putih atau vaksin Inavac dan 13 vaksin lainnya yang sudah digunakan di masyarakat luas ini bisa membantu untuk menekan penyebaran virus corona. Meskipun dari masyarakat juga selalu diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jika Anda merawat